Halo, kita bertemu kembali dengan saya Yerianus Erwin Indrawan. Kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen telah memasuki minggu kedua, berarti kita akan membahas slide pertemuan kedua. Seperti biasa, saya akan mengulang kembali mengenai apa yang telah kita bahas pada pertemuan pertama secara singkat. Jadi pada pertemuan pertama kita telah membahas mengenai definisi dari akuntansi manajemen. Saya harap kalian masih ingat ya definisi dari akuntansi manajemen. Intinya manajemen akuntansi manajemen adalah memberikan informasi baik datanya berbentuk keuangan ataupun non keuangan. Kepada siapa informasi diberikan? Kepada perusahaan dan karyawan. Untuk apa informasi tersebut? Informasi tersebut dipergunakan untuk mengambil keputusan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan yang berkaitan tentu saja dengan operasional perusahaan. Nah, kemudian akuntansi manajemen juga identik dengan akuntansi keuangan. Keduanya mempunyai persamaan menggunakan data yang diolah, yaitu operasional perusahaan. Jadi baik akuntansi manajemen maupun akuntansi keuangan, dasar olah datanya berasal dari operasional perusahaan. Yang berbeda adalah peruntukannya. Kalau akuntansi keuangan menghasilkan laporan keuangan yang diberikan lebih cenderung pada pihak di luar perusahaan ya, seperti perpajakan, perbankan ya, pemegang saham. Kemudian kalau akuntansi manajemen ya nama juga manajemen lagi lebih ke internal. Kemudian siapa itu manajemen? Telah kita bahas ya, kemarin sudah saya bahas siapa yang disebut manajemen dalam perusahaan, yaitu mereka-mereka yang diberikan wewenang oleh perusahaan untuk mengambil keputusan. Itu kita sebut pihak manajemen yang mewakili perusahaan dalam mengambil keputusan untuk operasional perusahaan. Kemudian juga masih banyak persamaan dan perbedaan lainnya yang telah kita bahas. Oke, setelah kalian mengetahui prinsip dari akuntansi manajemen, sekarang kita akan masuk ke slide kedua mengenai konsep dan klasifikasi biaya. Oke, kita masuk ke halaman pertama. Di sini ada definisi biaya. Bila kalian ketika dasar akuntansi ya, dengan saya pasti masih ingat saya sering membahas mengenai perbedaan biaya dan beban. Pada semester 1 kemungkinan ada perbedaan di antara kalian ketika melakukan jurnal. Ada yang menyebutnya biaya, ada yang menyebutnya beban. Mungkin itu karena kebiasaan. Mungkin kalian waktu itu belum tahu bedanya. Nah, sekarang kita bahas mengenai perbedaan antara biaya dan beban. Di sini dapat kalian baca perbedaannya antara biaya dan beban. Inti perbedaan antara persamaannya antara keduanya adalah ini sama-sama pengeluaran yang kita lakukan. Bedanya adalah biaya adalah pengeluaran yang kita lakukan dalam rangka memproduksi produk baik barang atau jasa. Jadi biaya adalah pengeluaran kita lakukan dalam rangka untuk memproduksi produk yang akan kita jual, baik itu berupa barang atau jasa. Oke, diingat biaya adalah untuk proses ya, proses kita menghasilkan produk yang dapat kita jual. Sedangkan beban, expense, namanya expense ya. Misalnya kalian punya pacar, wah pacar saya expense-nya gede nih ya. Kalau beban atau expense itu adalah pengeluaran kita lakukan dalam rangka untuk menjual produk yang kita hasilkan. Kalau biaya adalah menghasilkan produk, kalau beban adalah pengeluaran sehubungan dengan kita menjual produk tersebut. Jadi kalau lebih singkatnya lagi adalah beban untuk menambah penghasilan. Nah, kalau biaya untuk memproduksi baik barang dan
jasa. Semoga nggak bingung ya. Kemudian kita masuk ke slide kedua. Nah, berdasarkan jenis perusahaan, maka biaya dapat dibagi menjadi biaya dalam perusahaan jasa. Nah, perusahaan dibagi menjadi berapa? Jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, kalau jasa jelas yang kita produksi kita menjual jasa tidak berbentuk berbentuk, nggak ada barangnya, tetapi dapat kita rasakan manfaatnya. Itu adalah jasa. Jasa dalam pementuan biaya juga fleksibel ya, agak susah-susah gampang karena jasa lebih banyak kita membayar orang untuk menghasilkan jasa, itu biayanya. Sedangkan perusahaan dagang ya, namanya perusahaan dagang, kita beli kita jual, kita beli kita jual, maka biayanya pasti adalah HPP, harga pembelian produk. Sedangkan expense-nya biaya pengeluaran untuk menjual barang tersebut, marketing, administrasi, dan lain sebagainya. Dan pada perusahaan manufaktur, di sini manufaktur berarti apa merubah bahan mentah menjadi bahan jadi, itu manufaktur. Nah, pada manufaktur ini biaya disebut pabrikasi, yaitu semua biaya yang berkaitan dengan proses produksi. Biaya pabrikasi mengikuti biaya utama. Biaya utama ada biaya bahan baku, kita sebut apa kemarin, BBB, biaya bahan baku, BBB, B3B, biaya bahan baku. Kemudian yang kedua adalah BTKL, biaya tenaga kerja langsung. Lalu BBB, biaya bahan baku. Yang kedua BTKL, biaya tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi produk tersebut ya. Kalau misalnya sudah pabrikasi, operator mesinnya, nah dia terlibat secara langsung, yang hasil kerjanya itu bisa melekat pada produk tersebut. Misalnya kita memproduksi lemari, karyawan tersebut bisa bilang saya yang mengecat, nah itu berarti tenaga kerja langsung. Saya yang maku-maku, nah itu tenaga kerja langsung. Saya yang motong-motong, nah itu tenaga kerja langsung. Jadi ada biaya bahan bakunya, BBB-nya ya kayu ya kan, karena membuat dari kayu. Kalau ada kaca ya kaca, buat cerminnya ya. Jadi yang BBB dan BTKL itu yang melekat pada produk tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah biaya konversi, atau lebih dikenal dengan BOP. Jadi di manufaktur ada 3 itu ya, BBB, BBTKL, BOP, biaya overhead pabrik. Nah, pembahasan ini bila kalian ingin lebih mendalami bisa melihat channel video saya yang lain yang membahas mengenai akuntansi biaya. Kemudian yang kedua, biaya non pabrikasi, yaitu biaya yang dikeluarkan yang tidak dapat dikaitkan atau dibebankan kepada sebuah produk manufaktur. Nah, ini dia sebenarnya secara tidak langsung seperti ini namanya expense. Kalau kita kembali ke slide pertama tadi ya, expense yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk tersebut ya. Ini ada pemasaran, kemudian biaya administrasi pemasaran, biaya umum ya, general affair yang mengurusin makan dan lain-lain. Jadi ini kita sebut expense, marketing dan general affair kalau di dalam perusahaan. Kemudian biaya untuk tujuan perencanaan dan pengendalian, klasifikasi berdasarkan tingkah laku. Ini biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Namanya variabel, berubah-ubah, jadi biayanya berubah mengikuti produk volume produksi ya, dia berubah-berubah. Jadi misalnya tadi kalau papan satu lemari membutuhkan biaya bahan baku
papan satu unitnya misalnya 500.000, nah, maka dia sesuai produksinya. Kalau dua berarti biayanya 500 tambah 500 1 juta. Kemudian kalau tiga ya tinggal dikalikan. Jadi biayanya mengikuti volume produksi. Biaya tetap jumlahnya tetap tidak berubah. Berapapun produksi yang barang yang kita produksi, namun tetap bukan berarti tetap selamanya. Nah, tetapnya juga ada sampai suatu titik tertentu yang dia akan bertambah. Itu adalah biaya tetap. Contohnya apa? Ya, itu sewa gedung tetap, depresiasi itu tetap. Ibaratnya biaya yang sudah dicicil tiap periodenya. Kemudian yang ketiga adalah biaya semi variable yang memiliki sifat variabel dan tetap. Contohnya di sini apa nih? Tidak secara proporsional. Nah, sekarang kan banyak perusahaan itu lebih suka biaya jika biayanya tetap, biarpun mahal tetapi tetap. Nah, kalau di Indonesia ada masalah yang disebut biaya siluman. Kenapa bermasalah? Karena biayanya tidak tetap. Jadi bingung kalau kita ada biaya yang sifatnya siluman, kita bingung membebankan kepada produk yang kita buat. Jadi lebih baik pasti biayanya sehingga dapat kita bebankan. Seperti kasus kita ya tentang minyak goreng, murah cuman barangnya nggak ada, sama aja bohong kan. Mahal tapi barangnya ada. Nah, mau nggak mau kita bisa memenuhinya ya, tentu saja dengan subsidi silang ya. Barangnya udah ada, harganya segini, gimana kita supaya belinya? Ya kita harus melakukan pengetatan biaya atau menambah penghasilan, karena yang penting barangnya ada dan bisa diperoleh. Kemudian B, klasifikasi berdasarkan pertanggungjawaban. Nah, ini biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Biaya terkendali berarti biayanya dapat kita manage ya, kita atur. Nah, kita mengetahui, contohnya iklan. Kemudian biaya tidak terkendali yaitu tidak dapat dikendalikan oleh manajer tertentu. Biaya iklan, jadi biayanya sudah ada wewenangnya ya. Kalau biaya iklan bagi manajer pemasaran itu bisa dikendalikan oleh manajer pemasaran. Kalau biaya tidak terkendali, biaya produksi, manajer produksi tidak bisa mengendalikan biaya iklan yang merupakan wewenang perusahaan. Kenapa disebut seperti itu? Ya karena semakin tinggi iklan akan mempengaruhi produksi ya, barangnya bisa dijual nggak. Kalaupun bisa dijual, harganya nutup nggak buat nutup biaya iklan. Nah, makanya dalam perusahaan biasanya ada yang kita sebut namanya rapat koordinasi. Jadi dalam rapat koordinasi mereka dapat berdebat di situ. Bagian pemasaran jangan menjual jangan promosi besar-besaran, promosinya nggak sebanding dengan penjualannya, bisa begitu bagian produksi. Nah, bagian pemasaran juga bisa bilang, bagian produksi tolong ditekan biayanya, kita nggak bisa jual barang kalau biaya produksinya mahal. Nah, itulah terjadi dalam rapat koordinasi manajemen yang biasanya diselenggarakan tiap bulan ya. Nah, kemudian klasifikasi berdasarkan objek. Nah, ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung, biaya yang dapat ditelusuri kepada sebuah objek biaya. Contoh biaya iklan bagi departemen penjualan, tidak dapat contoh biaya bahan baku. Nah, ini kebalikannya ya. Kemudian biaya untuk pengambilan keputusan, biaya masa lalu, historical. Nah, biasanya biaya masa lalu ya adalah biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh barang, memperoleh aktiva di sini sebutnya ya. Kalau future cost, biaya yang akan kita keluarkan sehubungan dengan memiliki aktiva tersebut ya. Ibaratnya kalau historical cost-nya kita membeli kendaraan, maka future cost-nya adalah pemeliharaan kendaraan. Biaya perpanjangan STNK itu future cost-nya. Kemudian biaya tenggelam, ada lagi nih biaya tenggelam.
dan biaya tunai. Sunk cost adalah biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak dapat diganti. Contohnya adalah biaya depresiasi. Jadi apabila biaya depresiasi ini adalah biaya, istilahnya biaya yang dicicil, didepresiasikan, dicicil. Jadi kalau biaya tersebut kita langsung bebankan dan harganya cukup mahal, itu membuat cash flow kita terganggu. Jadi misalnya kita membeli peralatan mesin 100 juta, wah kalau per bulan langsung kita keluarkan 100 juta pasti tidak sanggup. Makanya di pengeluarannya kita cicil 100 juta selama beberapa tahun dibebankannya. Ibaratnya ini sama aja kita kredit barang ya. Itu kita sebut biaya depresiasi. Out of pocket yaitu biaya merupakan pengeluaran kas pada saat ini juga. Nah, itu adalah yang tertera di cash flow, biasanya cash kecil tuh ya. Kalau kita pakai kas kecil, biaya bensin itu langsung minta kan sama bendahara, kasir ya di perusahaan, mau kirim barang minta bensin. Nah, itu langsung dengan uang tunai. Kemudian biaya relevan dan biaya tidak relevan. Waduh, ada juga nih relevan dan tidak relevan, alternatif dan mesti memiliki nilai kini atau nilai yang masa akan datang. Irrelevant yaitu biaya yang tidak berubah untuk semua alternatif. Irrelevant cost, alternatif memiliki nilai kini atau nilai masa datang. Biaya relevan, biaya yang mesti berbeda untuk suatu alternatif. Irrelevant, biayanya mesti berbeda ya. Jadi misalnya contohnya kita mau ke bandara ya, kita mau ke bandara, biaya relevannya apa, kita mau pakai apa, tentu banyak alternatif biaya. Bisa naik Damri, fixed cost, lebih murah, bisa naik taksi pakai Argo, pasti nanti tiap itu berbeda, biayanya lebih mahal. Nah, alternatif yang kita pilih apa, kecepatan, efisiensi, tergantung nanti ketika kita milih. Kemudian biaya kesempatan, opportunity cost, yaitu yang hilang. Jadi opportunity cost ini adalah kita harus memperhitungkan biaya yang hilang saat kita mengambil suatu keputusan. Jadi biaya kehilangan kesempatan seperti misalnya perusahaan mempunyai uang nih ya, mempunyai uang, dia punya alternatif menambah aktiva atau menginvestasikannya dalam bentuk saham. Nah, misalnya dia memilih saham, berarti opportunity cost-nya adalah tidak bisa membeli mobil, atau mobilnya nanti kan pasti buat manajer. Nah, tujuannya diberi mobil supaya produktivitas manajernya meningkat. Jadi kalau perusahaan membeli saham, maka opportunity cost-nya adalah tadi meningkatkan kinerja manajer. Itu adalah opportunity cost yang hilang. Kemudian diferensial sudah kita bahas kemarin ya. Diferensial, perbedaan biaya yang harus kita pilih antara dua pilihan, masing-masing memiliki konsekuensinya. Nah, jadi biaya diferensial dan opportunity cost ini saling terkait ya. Saat diferensial ada dua alternatif biaya, bila kita pilih salah satu maka ada opportunity cost yang hilang. Opportunity cost ini juga tidak selalu dalam bentuk uang ya. Kita kembali lagi akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen tadi tidak selalu diukur dengan uang. Sementara kalau akuntansi keuangan harus diukur dengan uang. Kalau manajemen tidak harus semuanya diukur dengan uang. Oke, di sini selanjutnya kalian dapat mengerjakan soal. Kalian baca. Perbedaan jumlah biaya di antara dua alternatif adalah definisi dari, wah ini baru banget kita bahas kan, A, B, C. A nggak mungkin, kas nggak mungkin. Jadi saat kalian mengerjakan pilihan ganda seperti ini, misalnya kalian nggak tahu jawabannya ya, kalian pilih aja yang kalian ketahui antara A, B, C, D ini. Kalian tahu pengeluarannya, oh nggak mungkin, kas, oh nggak mungkin, biaya nggak mungkin. Wah tinggalin ini, ragu-ragu nih ya, berarti kalian konsentrasi pada D dan E. Oke, nomor 1 ini baru kita bahas tadi.
biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak dapat diganti dengan keputusan sekarang. Nah, ini juga ada ya, dapat telah kita bahas tadi ya. Antara sunk cost out of pocket. Kemudian nomor 3, biaya yang bervariasi langsung dengan kuantitas. Wah, ini biaya berubah-berubah berarti. Biaya tenaga kerja langsung termasuk dalam jenis biaya. Biaya tenaga kerja langsung termasuk dalam jenis biaya. Ini biaya tenaga kerja langsung berkaitan dengan produksi barang. Nomor 5, yang termasuk biaya non pabrikasi adalah non pabrikasi, berarti tidak terlibat proses produksi barang. Nah, bisa kalian lihat kan? Di sini dia tidak melekat pada barang tersebut. Nah, jawabannya jelas. Oke. Itulah materi pertemuan slide kedua akuntansi manajemen. Semoga dapat dipahami. Apabila masih kurang dipahami, bisa kita lanjutkan melalui diskusi WA group ya. Silakan bertanya kapan saja, di mana saja. Begitu saya baca, akan saya bahas bebas, tidak terikat dengan jam kuliah ya. Kalian dapat bertanya, akan saya jawab. Tapi sekali lagi tolong jangan japri, lakukan diskusi dalam grup WA ya. Jadi kalau di dalam grup WA yang kalian tanyakan itu akan terekam, sedangkan kalau kalian japri akan hilang karena nggak mungkin saya nge-save semua nama mahasiswa kan. Jadi lakukanlah di dalam grup WA. Selain itu juga bermanfaat bagi teman kalian yang akan menanyakan yang sama, dan juga efisiensi bagi saya, efektif bagi saya karena menjawab satu bisa juga menjawab untuk seluruh ke kelas. Oke, terima kasih atas waktunya telah mendengarkan. Kita bertemu kembali dalam pembahasan slide ketiga minggu depan. Terima kasih atas waktunya. Salam.